Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini, seperti biasa, saya mau share materi mengenai prakarya. Nah, adapun pembahasan kita masih mengenai prakarya kelas 8, yaitu mengenai kerajinan bahan lunak. Nah, di part 3 ini, kita akan membahas mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak. Adapun dalam proses produksi kerajinan bahan lunak, yaitu terbagi dua, ada kerajinan bahan alam dan juga kerajinan bahan buatan. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak alam. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ke pembahasannya, ini dia. Baik, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing. Adapun teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Semuanya disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Nah, sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya pun harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh yaitu mangkuk untuk wadah sayur. Kemudian yang kedua yaitu kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh yaitu cangkir, didesain ada pegangannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Selanjutnya yang keempat yaitu keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh yaitu piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Selanjutnya yang kelima yaitu keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya yaitu proses perancangan, kemudian tentukan bahan, selanjutnya cari ide dari berbagai sumber, kemudian membuat sketsa karya, lalu tentukan sketsa terbaik, kemudian kumpulkan alat dan bahan, selanjutnya pembuatan produk, kemudian evaluasi atau uji coba produk, dan yang terakhir yaitu revisi produk. Nah, baik, untuk proses produksi kerajinan bahan lunak, di sini terlebih dahulu kita akan membahas yaitu mengenai kerajinan bahan lunak alam. Adapun contoh kerajinan dari bahan lunak alam diantaranya yaitu kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos dalam bahasa Yunani, yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Di sini yang pertama yaitu bahan produksi pembuatan kerajinan keramik. Adapun bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik adalah tanah liat. Selanjutnya yang kedua yaitu alat produksi pembuatan kerajinan keramik.
Peralatan kerajinan keramik diantaranya yaitu butsir, kawat atau benang pemotong tanah, spon, rol kayu, alat putar kaki, alat putar tangan, dan tungku pembakaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu produk pembuatan kerajinan keramik. Bahan lunak alam dari tanah liat telah banyak diproduksi pengrajin dan seniman keramik menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi. Orang asing sangat menggemari keanekaragaman keramik buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia, baik dari teknik manual hingga cetak. Semua dibuat sangat apik dan unik. Lanjut yang keempat yaitu proses pembuatan kerajinan keramik. Teknik pembentukan kerajinan bahan tanah liat cukup banyak. Jika telah mengenal teknik dalam pembuatan kerajinan keramik, tentunya semakin menambah wawasanmu dalam menentukan rancangan produk kerajinan yang akan dibuat. Di sini yang pertama yaitu teknik pijit tekan. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Selain itu ada juga teknik pilin, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Kemudian ada juga dengan teknik lempengan, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Bentuk silinder yaitu tanah yang sudah dirol, dipotong persegi, dan digulung membentuk silinder. Kemudian bentuk persegi yaitu tanah yang sudah dirol, dipotong persegi, dan dirapatkan masing-masing sisinya. Untuk selanjutnya yaitu ada juga dengan teknik cetak, yaitu teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat, dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan atau press, dan cetak basah dengan teknik cor. Kemudian yang terakhir yaitu ada teknik putar, yaitu teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki, dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Nah, baik untuk selanjutnya dari contoh kerajinan bahan lunak alam yang kedua yaitu kerajinan kulit. Pada zaman dahulu telah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit, yaitu wayang. Tahukah kamu kerajinan wayang? Menurut pengertiannya, wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, UNESCO telah menetapkan sebagai warisan bangsa terhadap wayang kulit pada Indonesia. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain wayang, kerajinan kulit juga dapat berupa tas, sepatu, sandal, dompet, dan ikat pinggang. Proses pembuatan bahan baku kulit cukup sederhana. Kulit hewan dipotong, dicuci bersih terlebih dahulu, direntangkan, kemudian dijemur langsung dengan sinar matahari hingga kering. Sesudah kering, kulit digosok untuk menghilangkan bulu dan kotoran menggunakan kapak kecil. Kemudian dicuci bersih dan dijemur kembali. Setelah itu, kulit baru dapat dipergunakan. Adapun teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan kulit adalah teknik pahat. Nah, baik di sini yang pertama yaitu bahan pembuatan kerajinan kulit. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Untuk selanjutnya, di sini yang kedua yaitu alat pembuatan kerajinan kulit. Adapun alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah pahat khusus kulit, plong atau pembolong kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit untuk kulit. Selanjutnya yang ketiga yaitu produk kerajinan kulit. Produk kerajinan dari bahan kulit sudah banyak dibuat orang sejak zaman dahulu. Namun, ketersediaan sumber daya alamnya yang sulit membuat kerajinan bahan kulit menduduki nilai jual yang relatif tinggi. Akibatnya banyak pengrajin kulit yang menduplikasi kerajinan kulit alam dengan kulit buatan atau imitasi yang disebut kalep. Berikut ini merupakan beberapa contoh kerajinan kulit. Untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan kerajinan kulit.
Kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah atau split. Kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Pertama-tama kulit direndam dengan air selama 1 hari sampai lunak, kemudian direntangkan atau dipentangkan dengan menggunakan tali dan figura kayu yang kuat. Selanjutnya, kulit tersebut dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Kulit yang sudah kering segera ditipiskan dengan cara dikerok. Bagian yang dikerok adalah bagian rambut atau bagian luar, dan sisa-sisa daging yang masih melekat atau bagian dalam. Kulit dikerok dengan menggunakan pisau atau petel sedikit demi sedikit secara hati-hati. Kulit bagian dalam dikerok terlebih dahulu dan lebih banyak dikurangi agar diperoleh kulit yang berkualitas. Selain itu, baru dilanjutkan pengerokan kulit bagian luar. Pengerokan kulit bagian luar hanya sedikit saja karena bila dilakukan pengurangan terlalu banyak, maka kulit yang dihasilkan akan menjadi mudah patah bila dilipat. Jika perlu, pada bagian ini hanya dihilangkan rambut-rambutnya saja dan dibersihkan dengan air. Torehan pisau pada proses pengerokan hanya dilakukan satu. Setelah kulit ditipiskan, sisa-sisa kerokan dibersihkan dengan air dan bagian yang dikerok dihaluskan dengan amplas. Selanjutnya dijemur di bawah sinar lagi hingga kering secara merata. Baik, untuk contoh selanjutnya dari proses produksi kerajinan bahan lunak alam, yaitu flour clay atau kerajinan adonan tepung. Flour clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan clay dough. Flour clay lebih banyak mencerminkan kegiatan pengisi waktu luang di rumah, karena bahan yang digunakan pun berasal dari rumah, yaitu bahan yang biasa dipakai untuk mengolah panganan sehari-hari. Kerajinan flour clay ini memberikan peluang bisnis yang begitu besar, mengingat sifatnya yang lunak dan mudah dibentuk sehingga dapat dikreasikan menjadi bentuk-bentuk yang kreatif dan menarik. Nah, berikut ini yaitu bahan pembuatan kerajinan flour clay. Adapun bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan flour clay yaitu tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem putih, pewarna makanan atau cat poster akrilik, dan semprot clear. Adapun bahan pendukung lainnya adalah peniti bros, gantungan kunci, dan magnet. Selanjutnya yaitu alat pembuatan kerajinan adonan tepung atau flour clay. Adapun alat pembuatan kerajinan flour clay merupakan alat sederhana yang ada di rumah, diantaranya yaitu baskom, mangkuk, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, triplex, dan waslas. Lanjut yaitu produk kerajinan adonan tepung. Adapun produk yang dihasilkan dari kerajinan bahan flour clay sangat menarik dan lucu-lucu. Produk kerajinan ini biasanya banyak dijadikan sebagai souvenir atau kenang-kenangan yang dibagikan karena bentuk dan ukuran kerajinan flour clay biasanya kecil-kecil, unik, dan menggemaskan. Nah, berikut ini beberapa contoh kerajinan dari bahan flour clay. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan kerajinan flour clay. Adapun proses pembuatan kerajinan flour clay sama mudahnya dengan kerajinan tanah liat. Namun karena warnanya yang sudah terlihat menawan, pembuatan karya harus memadukan warna-warna dengan bentuk yang akan dibuat sehingga memunculkan keharmonisan. Nah, berikut ini merupakan proses pembuatan dalam kerajinan flour clay. Nah, baik, untuk selanjutnya proses produksi dari kerajinan bahan lunak alam. Di sini yang terakhir ada kerajinan getah nyatu. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Selain karena banyak dijumpai, pemilihan pohon nyatu sebagai bahan utama pembuatan dikarenakan pohon nyatu memiliki kemampuan berkembang biak dalam waktu singkat. Tidak heran jika Kalimantan kita dapat menemui jenis kerajinan getah nyatu ini dengan mudah. Pohon nyatu tumbuh di tanah berawa dan sebagian pada tanah kering, dengan jenis tanah liat atau tanah berpasir, serta di daerah banyak hujan pada ketinggian 20-500 m di atas permukaan laut.
Pohon nyatu sendiri merupakan tanaman endemik Kalimantan Tengah yang hanya tumbuh di 2 wilayah tertentu di provinsi tersebut, yaitu di Kabupaten Pangkalan Bun dan di Kecamatan Bukit Tangkiling, Kota Palangkaraya. Pada umur 6 bulan dan ketinggian 8 meter, pohon nyatu dianggap sudah layak dipangkas dan diambil getahnya. Namun, harus sesuai ketentuan tetua adat agar pelestarian dapat terus dijaga. Baik, untuk selanjutnya yaitu bahan pembuatan kerajinan getah nyatu. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan getah nyatu yaitu getah nyatu, air panas yang selalu dalam rebusan, air dingin, dan pewarna alam dari tumbuhan atau pewarna sintetis. Selanjutnya yaitu alat pembuatan kerajinan getah nyatu. Adapun alat yang digunakan untuk membuat kerajinan getah nyatu yaitu botol atau roll sebagai penggiling, papan sebagai alas, gunting, kuas, dan sendok. Dan berikut ini merupakan produk kerajinan dari getah nyatu. Untuk selanjutnya yaitu proses kerajinan getah nyatu. Adapun untuk proses dari kerajinan getah nyatu diantaranya sebagai berikut.